Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Hari ini saya mempresentasikan hasil kerja saya tentang etik profesi dan kode etik. Perkenalkan, nama saya Yawan Sarul, NIM 2023-315, kelas B. Definisi etik. Etik adalah sesuatu di mana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas, standar moral dan penilaian. Etik profesi sebagai pedoman dalam pertindakan agar seorang dapat hidup secara moral, bertanggung jawab dan menghormati orang lain dalam konteks profesi. Etik menjadi dasar bagi seorang untuk bekerja dengan integritas, kejujuran dan keadilan. Pendekatan etik dapat dibandingkan menjadi beberapa jenis, antara lain pendekatan yang menilai tingkatan berdasarkan kewajiban atau aturan, bahkan akibatnya pendekatan ini membantu individu dan profesi dalam mengambil keputusan etis di situasi kompleks. Kode etik dan tanggung jawab profesi. Kode etik merupakan suatu sistem normal, nilai serta aturan profesi secara tertulis yang dengan tegas menyatakan hal baik dan yang benar, serta apa yang tidak benar dan juga tidak baik bagi profesi. Secara singkat, pengertian kode etik adalah sesuatu pola aturan, tata cara, tanda pedoman etis dalam pelaku suatu kegiatan ataupun suatu pekerjaan. Ciri-ciri etik: tidak berjalan kontrol dan pengawasan dari masyarakat. Organisasi profesi tidak lengkap dengan saran dan mekanisme bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan. Secara umum ada dua jenis sanksi mungkin memberikan kepada pelanggar kode etik profesi adalah: A. Jika kode etik yang dilanggar masih dalam pelanggaran moral, maka sanksi yang diberikan adalah sanksi moral berupa celaan dari kompak atau pihak-pihak terkait. B. Jika kode etik didengar telah melewati batas moral dan sosial, maka sanksi yang mungkin diberikan adalah sanksi hukum. Kode etik profesi sebagai kode untuk menjalankan profesi dan menjadikan masyarakat sebagai kode jabatan. Pada dasarnya, tujuan, bentuk atau dirumuskan kode etik profesi adalah untuk penting anggota dan organisasi profesi. Satu, menjaga martabat profesi. Dalam hal yang harus dilindungi adalah citra orang luar atau masyarakat, sehingga orang luar itu mendengar rendah dan memandang rendah profesi. Oleh karena itu, setiap kode etik profesi akan melarang segala untuk fitnah profesi terhadap dunia itu memiliki dari bersifat ini. Kode etik juga amannya atau disebut kode kehormatan. Menjaga kesejahteraan anggota, artinya kesejahteraan merupakan kesejahteraan materi dan mental atau mental. Mengenai kejahatan materi anggota profesi, kode etik biasanya melarang anggota melakukan perilaku yang merugikan kesejahteraan anggota. 3. Tingkatan layanan profesi. Dalam hal ini, kode etik juga membuat tujuan menghadapi tertentu sehingga para profesi dapat dengan mudah memahami tanggung jawab dan tanggung jawab pelayanan. Oleh karena itu, kode etik
menyatakan aturan yang harus diterapkan oleh para profesi dalam penjalanan tugas. 4. Tingkat kualitas profesi dalam langkah meningkatkan kualitas profesi, kode etik juga mau merekomendasi yang relevan sehingga anggota profesi senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas anggotanya sesuai dengan bidang pelayanan. Tujuan kode etik profesi: 1. Menjaga nama baik profesi dan percaya masyarakat, memberikan standar berlaku bagi setiap anggota profesi, menjadikan dasar dalam pengangkatan disiplin profesi, melindungi masyarakat dan menyalurkan keadilan profesi. Tanggung jawab profesi. Tanggung jawab profesi adalah kewajiban moral dan etis seorang profesional dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan keadilan dan kode etik yang berlaku. Bentuk tanggung jawab: tanggung jawab kepada diri sendiri, tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada profesi. Kesimpulan: kode etik dan tanggung jawab profesi merupakan pedoman yang mengatur perilaku seorang profesi dalam menjalankan tugasnya. Dengan adanya kode etik, setiap anggota profesi dituntut untuk bekerja secara jujur, disiplin, adil, dan bertanggung jawab. Sementara tanggung jawab profesi memastikan bahwa pekerjaan dilakukan dengan integritas dan mengutuskan kepentingan masyarakat serta menjaga kehormatan profesi. Penulis. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Apabila mungkin pembacaannya lebih cepat, salah penulisan, salah kata, tolong dimaafin. Akhir kata, shalom, selamat pagi. Tuhan Allah menyertai kita semua.